hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Tak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan untuk Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini sengaja kita dikumpulkan dalam ruangan ini dalam acara pemaparan dari Bu Rindi Antika Saimona tentang pembatik. Adapun susunan acaranya pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan yang nanti sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Kemudian acara yang kedua, sambutan Bapak Kepala Sekolah yang nanti disampaikan oleh Pak Ridwan. Kemudian acara yang ketiga, pemaparan berbagi praktik baik penerapan pembelajaran berbasis TIK yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Rindi Antika Saimona sebagai sahabat teknologi Sumsel 2023. Dan acara yang terakhir adalah penutup yang nantinya sama-sama kita tutup dengan membaca doa yang nanti insya Allah dipimpin oleh Pak Suryadi. Baiklah, kita masuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Buai Pemuda Bangsa Raja kepada Pak Ridwan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai pendidik dan tenaga pendidikan di SMP Negeri 1 BP Bangsa Raja. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Kepala SMP Negeri 1 BP Bangsa Raja mengucapkan terima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu semuanya pada kesempatan ini. Yang kedua, juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rindi Antika Saimona SBY yang pada kesempatan ini kami menyajikan materi yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis TIK yang nantinya akan diikutkan di lomba inovasi pembelajaran bagi guru SMP tentunya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, mari kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh beliau, dan semoga nantinya informasi yang diberikan akan mendapatkan menambah kebaikan bagi kita, menambah informasi bagi Bapak Ibu guru, dan tentunya ketika nanti dilombakan akan masuk ke dalam nominasi. Amin. Dan bisa memasuki 3 besar. Amin. Amin. Dan tentunya kami harapkan kepada Bapak dan Ibu yang lainnya juga bisa mengikuti jejak dari Ibu Rindi ini untuk bisa ya mengisi kegiatan-kegiatan Bapak Ibu dengan adanya lomba inovasi guru khususnya lomba inovasi pembelajaran. Ya. Jadi kalau ada informasi-informasi yang berkaitan dengan lomba-lomba baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional, ya silakan Bapak Ibu ikuti. Ya tidak harus ada perintah, tapi cari informasi sendiri, nanti dikoordinasikan, baru Bapak Ibu yang melaksanakan ataupun berupaya untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan harapan
akan mengembangkan diri Bapak Ibu semuanya. Piagamnya bisa digunakan sebagai kenaikan pangkat, ya, bisa digunakan sebagai peningkatan kompetensi Bapak Ibu, dan tentunya secara keseluruhan nama SMP kita pun akan sedikit membaik ketika ada Bapak Ibu guru yang ikut dalam lomba inovasi, ya. Terima kasih. Barangkali yang itu yang dapat kami sampaikan khususnya berkaitan dengan kegiatan hari ini. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut acara yang ketiga, yaitu pemaparan berbagi praktik baik penerapan pembelajaran berbasis TIK oleh Bu Didi Antika Saimona sebagai sahabat teknologi 2023. Kepada Bu Didi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Boy Pemuka Bangsa Raja, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha di SMP Negeri 1 Boy Pemuka Bangsa Raja. Terima kasih untuk menyempatkan hadir pada acara saya, yaitu berbagi praktik baik di sini. Kemudian yang pertama, saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di ruang laboratorium IPA. Kemudian sholawat serta salam tak lupa selalu kami tunjukkan sehadirat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Saya sedang mengikuti kegiatan pembatik. Jadi sedikit saya sampaikan dulu biar Bapak Ibu tidak bingung pembatik itu apa. Pembatik itu yaitu kegiatan pembelajaran berbasis TIK. Jadi untuk kedepannya silahkan Bapak Ibu yang ingin mengembangkan dirinya tentang pembelajaran yang berbasis teknologi, inilah tempat kita belajar. Disinilah BLPT yang menyelenggarakan Balai Layanan Platform Teknologi yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis TIK. Jadi yang pertama itu ada 4 level dan saya sekarang sudah berada di level 4, 30 besar. Makanya namanya itu adalah sahabat teknologi user. Jadi di sini saya sebagai sahabat teknologi user yang ingin berbagi praktik baik. Jadi di sini saya sebenarnya bukan narasumber, tapi hanya berbagi praktik baik saya yang sudah saya lakukan selama mengikuti kegiatan pembatik ini. Langsung saja, saya beri judul Batik Raja, pembelajaran IPA berbasis TIK dan asesmen pembelajaran yang menyenangkan. Nah, jadi action plan atau metode yang saya ambil yaitu metode STAR. Pertama dari situasi di sekolah teknik, yaitu motivasi belajar siswa yang rendah, kemudian pembelajarannya yang monoton, kemudian asesmen pembelajaran yang membosankan bagi siswa. Jadi kita belajar di kelas itu biasanya hanya dengan metode ceramah. Kemudian kalau kita ulangan harian atau ulangan formatif, sumatif, itu kita biasanya hanya menggunakan kertas. Anak-anak atau siswa itu disuruh, kita menyuruh anak, ya nak keluarkan kertas, keluarkan pena, diperhatikan soalnya atau gurunya membagikan soal. Nah, hanya seperti itu, sebatas itu. Kemudian situasi di sekolah kita ini ada pelarangan penggunaan handphone di sekolah ya. Jadi mungkin hanya saat-saat tertentu jika kita ingin melaksanakan pembelajaran yang menggunakan HP, kita meminta siswa untuk membawa handphone, tetapi kita batasi hanya 5 siswa per kelompok, 5 siswa per kelompok saja yang membawa handphone. Kemudian tantangannya yang kedua dari metode STAR yaitu tantangan bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan membuat asesmen pembelajaran yang berbasis TIK. Itu tantangannya di sini. Kemudian aksi yang sudah
yaitu merancang pembelajaran dengan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, kemudian melaksanakan asesmen pembelajaran menggunakan kuisis langsung dan kuisis model kertas. Jadi nanti akan saya tampilkan bagaimana asesmen yang menyenangkan bagi siswa. Itu yang sudah saya lakukan di kelas 7A BC. Ternyata pembelajaran dengan berbasis TIK, terutama asesmen yang menggunakan kuisis, itu lebih menyenangkan. Jadi anak-anak terlihat dia lebih menyenangkan dengan menggunakan asesmen berbasis kuisis. Kemudian waktu supervisi kemarin juga Pak Ridwan sudah melihat sendiri aksi yang sudah saya lakukan, bagaimana penggunaan asesmen menggunakan kuisis model kertas. Kemudian refleksinya, siswa menjadi lebih fokus saat melaksanakan asesmen, kemudian pembelajaran juga menjadi lebih menyenangkan. Kemudian dari hasil kegiatan aksi ini, saya akan lebih memperbaiki lagi dan melakukan rencana tindak lanjut untuk kedepannya, bagaimana pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, bagaimana menggunakan teknologi, terutama di sekolah kita ini yang dengan adanya pembatasan siswa membawa handphone di sekolah. Nah, ini singkat PBL. Yang pertama orientasi peserta didik, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, lalu guru di sini membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, kemudian peserta didik menyajikan hasil karya, dan terakhir mempresentasikan dan menganalisis dan mengevaluasi. Nah, ini berupa dokumentasi pembelajaran yang saya lakukan. Dari yang pertama, presentasi yang saya buat itu menggunakan berbasis TIK, yaitu menggunakan Canva. Jadi Canva for Education itu lebih banyak manfaatnya kalau kita menggunakan akun Belajar ID. Jadi kita gunakan akun Belajar ID untuk membuka Canva for Education. Kemudian di sini siswa diberikan saya minta membawa handphone. Jadi siswa saya minta membawa handphone, kemudian saya bagikan LKPD. Nah, di LKPD itu saya berikan scan barcode. Ya. Jadi ini ada scan barcode. Nih, yang foto ini scan barcode. Jadi nanti siswa dengan handphonenya itu menycan barcode yang ada materi. Jadi nanti langsung setelah siswa scan barcode nanti akan tampil video dari YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa membuat seperti ini. Jadi kita buat LKPD, siswa suruh membawa handphone. Tidak usah banyak-banyak, satu kelompok satu saja yang membawa handphone. Tetapi itu harus ada paket internetnya. Nah, jadi dengan akses ke YouTube. Dengan begitu siswa jadi lebih fokus. Jadi sambil mereka mengerjakan LKPD, sambil mereka menonton video yang ada di YouTube. Kemudian sebelum itu kita juga mempresentasikan PowerPoint yang sudah kita buat dari Canva tadi. Itu untuk dokumentasi pembelajarannya. Nah, ini materi yang saya ambil yaitu pengukuran. Jadi selain ada praktiknya, jadi siswa juga bisa belajar, sumber belajarnya bukan hanya dari buku, tetapi karena tadi siswa sudah boleh membawa handphone, jadi sumber belajarnya selain dari YouTube bisa mereka ambil dari Google. Nah, kemudian ada juga prakteknya, itu dokumentasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, asesmen pembelajaran. Ini asesmen pembelajaran yang menggunakan kuisis. Ini kuisis langsung. Jadi di sini siswa menggunakan kuisis dengan handphone langsung. Ya, jadi di sini siswa menggunakan kuisis langsung dari handphonenya. Jadi menjawab soal itu tidak perlu lagi dengan kertas. Jadi anak-anak tidak lagi kita
Anak-anak keluarkan kertas, anak-anak nanti ibu diktikan ya. Ayo cepat keluarkan, jangan nyontek sana, jangan nyontek sini. Ini kita gunakan kuisis, ada waktunya. Kemudian kelebihannya apa? Bisa langsung melihat hasil jawaban. Jadi siswa itu bisa langsung melihat, oh jawaban saya benar, oh saya peringkat 1, oh saya peringkat 2. Nah itu yang membuat mereka lebih semangat saat melakukan asesmen pembelajaran. Nah bagaimana kalau misalnya kita tidak menggunakan handphone, tetapi Bu, kita kan tidak, anak-anak tidak boleh membawa handphone. Nah bagaimana pelaksanaannya? Jadi ada satu hal yang bisa kita lakukan dengan kuisis ini tadi, yaitu yang tadi. Nah ini asesmen pembelajaran dengan kuisis mode kertas. Ini yang saya sudah lakukan, asesmen pembelajaran dengan kuisis mode kertas. Jadi nanti anak-anak kita bagi kertas barcode seperti ini. Nah ini nanti ada jawaban di sini A, B, C, D. Jadi nanti saat soal itu akan tampil di layar seperti ini. Gambar yang ini soal akan tampil di layar. Kemudian jawaban siswa juga sudah tampil. Nah nanti anak-anak tinggal membolak-balikan kertas ini. Tinggal dibolak-balik. Nah guru, kita sebagai guru tinggal scan barcode jawaban siswa. Nih, seperti gambar yang ada di sini, siswa mengangkat kertasnya untuk menjawab jawaban itu. Jadi gurunya tinggal scan barcode. Sebentar. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi siswa tinggal mengangkat jawabannya. Nah, ini reaksi saat jawaban benar. Tadi kelihatan reaksi murid saat tahu jawaban mereka benar. Beda sama kalau kita menggunakan pakai kertas. Kalau kita pakai kertas kan kita harus ngoreksi dulu, baru kita kasih ke siswa, ini loh nak hasil jawabanmu. Terus nanti kita harus analisis, kita harus membuat analisis ulangan harian. Kalau ini Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi buat analisis ulangan harian. Langsung kita download, siswa itu benar di jawaban berapa, salah di nomor berapa, itu sudah langsung terlihat. Nah, jadi siswa hanya melihat mengangkat kertas barcode-nya saja, kemudian soal itu akan ditampilkan di layar. Jadi soal sudah ditampilkan di layar, kemudian guru hanya meminta. Jadi kita hanya butuh laptop dan handphone kita masing-masing. Nih, guru memindai jawaban siswa dengan handphone kita. Nah nanti nih terlihat, karena mereka sudah tahu, oh iya jawabanku benar. Nah ini soalnya ditampilkan di layar. Nih guru tinggal memindai jawaban. Nah nanti siswa sudah tinggal kita angkat saja. Jadi tidak perlu waktu lama-lama kita ulangan. Kemudian kita juga bisa langsung dapat hasil analisisnya. Siswa juga bisa mengecek apakah dia sudah menjawab atau belum. Nah ini hasil akhir bisa langsung terlihat di layar. Kita bisa langsung menunjukkan ke siswa, ini nak hasil jawabanmu, ini yang benar berapa, yang salah berapa, itu sudah bisa langsung terlihat. Jadi
Salah satu yang bisa kita lakukan yaitu tadi kita coba pembelajaran berbasis TIK di sekolah kita dengan menggunakan kuisis model kertas. Jadi Bapak Ibu yang tidak mau ribet mengoreksi ulangan harian, silahkan. Nah ini, kemudian soal-soalnya juga bisa kita download saja. Kita bisa langsung download. Kita cari saja di kuisis ini. Nah ini yang kemarin. Nah di sini bisa kita lihat. Nah kan jawaban siswa Kevin Apriansa nomor 9, nomor 10, salahnya benar 8, salah 1 dia. Nah itu jadi sudah terlihat Bapak Ibu nilainya berapa. Nah ini nilainya 60, nilai si Amora 60. Jadi sudah langsung bisa kita lihat jawabannya. Kita langsung sudah melihat jawaban siswa. Jadi tidak perlu repot-repot lagi kita koreksi dulu mana tulisan siswa ya kalau ada yang bagus. Jadi itu saja. Selain itu, kalau Bapak Ibu mau menggunakan TIK PowerPoint bisa. Salah satu yang saya buat waktu kemarin itu saya membagikan di grup ada MPI kan, multimedia pembelajaran interaktif. Nah multimedia pembelajaran interaktif itu saya buat menggunakan Canva. Nah itu bisa dibagikan ke siswa. Silahkan dibagikan, misalnya Bapak Ibu mau membuat, Bapak Ibu bagikan ke grup untuk siswa pelajari di rumah. Jadi waktu belajar di sekolah siswa tidak menggunakan handphone lagi, tinggal mereka belajar di rumah. Ya, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada kata-kata dari Profesor Richard Eko Indrajit yang mengatakan bahwa teknologi itu tidak bisa menggantikan guru, tapi guru yang tidak menggunakan teknologi akan tergantikan. Karena itu guru harus senantiasa belajar sepanjang hayatnya. Karena jika seorang guru berhenti belajar, dia sejatinya sudah berhenti menjadi guru. Ya, jadi teknologi itu tidak akan bisa menggantikan guru. Seperti apa contohnya? Seperti kalau kita memberi motivasi kepada siswa, teknologi tidak bisa secara langsung memberi motivasi, memberi perhatian kepada siswa, itu teknologi tidak bisa. Tetapi jika kita tidak menggunakan teknologi di era yang berbasis teknologi seperti sekarang ini, maka kita akan tergantikan oleh teknologi. Baiklah, terima kasih. Sekian cerita praktik baik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kurang, saya mohon maaf kepada semua Bapak Ibu di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Bu Rindi atas ceritanya untuk pagi hari ini. Kemudian acara berikutnya tanya jawab Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang perlu saya tanyakan berkenaan dengan asesmen tersebut, ini saya Ibu ya. Pertama, saya yakin kalau pelaksanaan penilaian itu dengan menggunakan kertas, yakin kerahasiaan akan terjamin. Akan tetapi bila menggunakan handphone yang dilaksanakan di kelas, siapa tahu nanti orang tuanya lebih canggih dari anaknya berkenaan dengan handphone, tentu ngomong dulu, Bu, Pak, besok saya mau ulangan. Terus nomor handphone tersebut akhirnya digandakan dengan anaknya. Akan tetapi dalam pelaksanaan orang tua yang ada di rumah memantau kerjaan anak. Nah, setelah memantau kerjaan anak, ternyata yang asli anak nilainya kurang, yang benar adalah jawaban orang tua, karena orang tuanya itu guru. Kirimlah orang tua kepada
kita yang ada di sekolah ini. Jadi itu kira-kira gambarannya bagaimana cara menyikapinya agar pelaksanaan kegiatan penilaian kerahasiaan anak juga nanti ada, tidak ada unsur dari luar seperti yang saya ceritakan tadi. Itu saja saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mertua. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, disilakan. Sudah cukup. Kepada Bu Rini, disilakan untuk memberikan penjelasan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Markuat. Kekhawatiran dari Pak Markuat yaitu saat pelaksanaan asesmen di sekolah ya Pak, anak-anak kita suruh membawa handphone. Nah, takutnya itu kan waktu pelaksanaan asesmen di sekolah kan. Nah, takutnya HP-nya itu istilahnya diduplikasikan lah oleh orang tuanya. Nah, seperti itu. Nah, tapi Pak, kalau dengan kuisis ini, kalau kita menggunakan kuisis mode langsung, itu tidak bisa, insya Allah tidak bisa digandakan oleh orang tuanya. Contohnya, saya praktekkan langsung ya Pak. Silakan Bapak Ibu boleh ikut ujian ini. Bisa ya, jawab-jawab saja lah ya. Kita coba. Nah ini kuisis yang mode langsung. Kita coba yang main kuisis langsung dipimpin oleh guru. Jadi kita ambilnya yang dipimpin oleh guru, kemudian lanjutkan. Nah, ini jadi siswa di sekolah itu langsung ini Pak, ada kodenya ini. Jadi kode itu langsung di handphone masing-masing. Bapak Ibu boleh coba. Silahkan buka Google Chrome-nya, langsung masuk joinmyquiz.com. Silahkan masuk ke Google Chrome, buka joinmyquiz.com. joinmyquiz.com. Kelihatan baik? Tidak juga, tidak. Enggak bisa dari HP bisa. Atau saya ganti soalnya yang jangan ini ya. Yang karakteristik saja. Kalau nanti coba juga ini. Dulu bentar saya ganti. Sama soal yang ini kan sudah berbeda Bapak Ibu. Silakan masukkan 406249. 406249. 6249. Ya. Bergabung langsung. Nanti dia minta masukkan nama masing-masing. Silakan masukkan nama. Nah itu Bu Santi sudah bergabung. joinmyquiz.com. Masukkan kode. 406 itu 4062. Buka dulu ini. Kodenya 406249. 06249. Bergabung ke game. Masukkan namanya. Ada lagi yang mau bergabung? Sudah. Tinggal menunggu. Mana Bu Suki? Sudah? Ada lagi yang mau bergabung? Kalau tidak ada lagi, saya akan klik mulai. Kita klik mulai. Nah, nanti di handphone Bapak Ibu akan tampil soal, akan tampil pertanyaan.
Nah ini sudah ada yang menjawab. Bu Desi sudah menjawab. Yo. Kenapa mutar punya? Pak Marwan sudah menjawab. Mau mutar. Cepat waktunya, Bi. Tinggal 22 detik lagi waktunya. Kan ada waktunya itu berjalan 15 detik. Nah, tuh. Nah, selesai. Kalau selesai dia otomatis langsung. Nanti leaderboard. Nah, itu lihat. Tuh, Yurbiah yang pertama. Jadi anak siswa kan bisa melihat di sini. Nah, jadi di sini. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya, satu-satu. Jadi kan siswa tidak mungkin mau ini. Dia tidak mungkin harus jawab saat itu juga. Kalau dia menjawab karena tidak menggunakan handphone, kita bisa menggunakan kertas barcode ini tadi. Bisa dengan ini. Makanya yang butuh ini hanya kita yang harus punya paket internet. Siswa hanya ini saja. Sama caranya sama. Satu-satu juga yang keluar pertanyaannya, tidak langsung. Ini kita nge-print sendiri dari aplikasi khusus. Nanti saya tunjukkan ya, Bu. Mau lanjut apa sudah selesai? Nah, itu kan sudah ganti leaderboardnya Bu Yeti. Nah, jadi seperti itu kalau siswa boleh membawa handphone ke sekolah. Tapi kalau kita kan tidak boleh. Langsung jadikan PR atau model kertas. Kita pilih yang model kertas. Nah ini print kartu QR untuk siswa. Tinggal kita klik, nanti kita cetak. Semuanya saya sudah coba beberapa soal, beberapa pertanyaan berbeda. Ternyata QR-nya ini hanya satu. Yang satu ini saja yang bisa. Jadi kita bisa gunakan ini di semua kelas. Mau 7A, mau 7B, mau 7C, kita bisa gunakan semuanya sama. Kode QR-nya sama. Untuk semua pertanyaan sama. Nah, supaya ada nama siswanya, ini kan tidak ada nama siswa, hanya nomor-nomor saja. Tinggal kita klik saja tugaskan. Ini kita buat. Nah, ini grupnya misal kelas 7D. Nanti kita ketikkan nama atau copy pastekan nama siswa di sini supaya nanti hasilnya bisa langsung didapat nih untuk kelas 7B misalnya. Nah, biar nanti hasil analisis yang ada di sini itu untuk kelas 7B. Kalau kita nggak kasih nama, nanti analisisnya hanya 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana Bu Desi? Iya, iya. Nah, bagaimana yang belajar mandiri sendiri di rumah? Apakah bisa menggunakan latihan seperti ini, tapi bukan terbimbing? Ya, dia sendiri kan? Ya. Bisa. Bagaimana caranya? Kita jadikan PR ini bisa, Bu. Atau kita jadikan PR bisa. Nah, ini. Tetapkan waktunya, boleh. Kita jadikan PR, langsung kita tugaskan ke siswa. Atau kita bisa buat ini. Kalau tidak mau jadikan PR, dengan ini, mode langsung. Main kuis langsung dengan klasik. Nah ini klasik, kita lanjutkan. Bisa dua metode, dengan PR tadi atau dengan klasik ini. Nanti tinggal kita bagikan link yang ada di sini nih. Ini kan ada link, Bu. Nah, ini klik link tautannya, tinggal kita kirimkan ke grup WA ini. Nah, nanti siswa tinggal dia jawab pertanyaan sendiri, nanti kita bisa lihat hasilnya kalau mereka sudah menjawab. Ini dari kita yang mau belajar sendiri, misalnya PPKN,
oh besok ada PPKN ya, temanya tentang undang-undang misalnya ya. Nah, dia belajar kuis sendiri tentang itu, bisa nggak? Oh, kalau itu dia nyari-nyari sendiri Bu di ini. Tapi bukan kita yang menugaskan. Iya, ada aplikasinya memang untuk siswa ada. Kuisis ini. Jadi ya kreatif siswa masing-masing kan kalau seperti itu. Bisa. Tinggal kalau loginnya, karena saya belum pernah coba login ke akun siswa, bisa. Mereka tinggal cari-cari aja sendiri. Sama seperti kita guru kan, kita bisa nyari pertanyaan dari guru-guru lain yang sudah membuat. Bisa. Yang kode itu kita yang buat apa memang dasar? Kalau kata ibu mereka mau cari-cari sendiri tanpa kita ini, ya sudah mereka sendiri. Tapi kalau misalnya ibu mau menugaskan biar jadi latihan PR di rumah, kita yang buatkan linknya supaya kita nanti dapat hasil siswa yang sudah menjawab itu. Kita tinggal lihat hasilnya. Ya. Kita pantau ya. Iya, tapi kita yang buatkan linknya. Kayak ini kan, yang tadi sudah saya buat. Nah ini, nanti dia jawab sendiri. Yang kodenya itu kita yang buat. Iya, kita yang buat. Kita download dari sini tadi Bu. Passwordnya masuk ya. Iya, kita kasih ke siswa. Nanti siswa tinggal buka aplikasi kuisisnya, tinggal dijawab. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya, dan juga terima kasih kepada Bu Rindi atas penjelasannya. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Kemudian kita lanjut acara yang berikutnya, yang terakhir, yaitu penutup, yang akan kita tutup dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Pak Suryani. Kepada Pak Suryani disilakan. وعلى آل سيدنا محمد سيدنا أولنا والآخرين وسلم تبارك رب العالمين حمد الساكرين حمد النائمين حمدك فيما سدى يا ربنا لهم كما ينبغي لجلال وجهك وعن مشوارك اللهم صل على سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. لهم الفاتحة. Terima kasih Pak Suryani. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri.